Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 27. Santet Daun Muda Part 2. Pelakor. Hari demi hari, Safira makin terlihat pucat. Langkahnya lemah, wajahnya tirus, dan kantung matanya menghitam. Setiap pukul 3 sore, perutnya terasa seperti diremas dari dalam, seperti ada duri-duri tajam menusuk dari segala arah. Safira menjerit di ruang tengah, menggenggam bantal sambil memeluk perutnya yang buncit. Ya Allah, kenapa sakitnya selalu jam segini? Sakit itu seperti alarm setan. Datang tepat pukul 3 sore setiap hari. Rasa nyerinya naik, menekan ulu hati, membuat napasnya terputus-putus. Kadang perutnya terasa seperti bergolak, seperti ada sesuatu yang bergerak sendiri di dalam. Namun anehnya, saat azan maghrib berkumandang, rasa sakit itu tiba-tiba hilang total, seolah tak pernah terjadi. Safira, kenapa? Tanya tetangga sebelah suatu hari. Kenapa kamu selalu meringis tepat jam 3 sore? Aku juga nggak tahu, Teh. Tapi, setiap kali azan maghrib, aku langsung tenang dan sakit itu hilang seketika. Yuda masih belum menyadari apapun. Ia lebih sibuk dengan urusan organisasi dan wanita mudanya. Kadang malam baru pulang, kadang tidak pulang sama sekali. Safira tak berani bicara, ia hanya mencatat di buku kecil. Jam 3 sore mulai terasa sakit dan saat azan maghrib telah sembuh. Perut membesar seakan mau meledak, namun 3 jam kemudian hilang. Setiap malam, ia menangis diam-diam. Anak-anak hanya melihat ibunya makin lemah, tapi tetap tersenyum saat menyuapi mereka makan. Hingga suatu sore, sakit itu datang lagi. Tapi kali ini lebih parah. Perutnya seperti terbakar, urat-urat di lengannya menegang, dan bibirnya membiru. Tepat saat azan maghrib mulai terdengar, ia menatap jam di dinding, namun sakit itu tidak hilang dan justru semakin bertambah kuat. Safira ambruk di lantai, mulutnya berbusa, matanya mendelik. Tolong! Ya Allah, tolong! Teriak Safira lirih menahan rasa sakit yang dirasa. Suasana kontrakan sore itu begitu mencekam. Safira tergeletak di lantai, tubuhnya menggigil hebat, nafasnya tersengal-sengal dan perutnya yang sudah membuncit 8 bulan tiba-tiba membesar tak wajar seperti balon yang siap meledak. Di luar, azan maghrib baru saja usai, langit berubah gelap, dan angin menderu lirih, seperti membisikkan kabar duka. Pintu mendadak terbuka. Assalamualaikum, suara Yuda terdengar terburu. Ia baru saja pulang dan masih mengenakan jaket kulit dan raut wajah nampak lelah. Begitu masuk, kedua mata Yuda langsung membelalak melihat Safira tergolek tak berdaya dengan wajah pucat dan perut membesar abnormal. Safira! Astagfirullah! Yuda segera menjatuhkan tasnya dan berlutut di sisi Safira. Sayang! Kenapa ini? Ya Allah! Safira membuka sedikit matanya, berbisik lemah. Perutku rasanya mau pecah, tolong, Mas. Tanpa pikir panjang, Yuda menempelkan kedua telapak tangannya di atas perut Safira. Ia mulai membaca apa yang ia ingat dari pengajian dan ceramah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ayat kursi dan doa tolak bala. Tangan Yuda bergetar, meringat dingin mengucur. Perut Safira bergerak sendiri dari dalam, seperti ada sesuatu yang hidup dan ingin keluar. Ya Allah! Apa ini? Teriak Yuda. Tiba-tiba, terdengar suara cekikikan dari pojok langit-langit ruangan. Yuda langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa.
Saat ia kembali menatap perut Safira, ia melihat bekas telapak tangan hitam muncul samar dari balik kulit perut yang menegang. Yuda menggigil, namun ia terus melantunkan doa. Safira menjerit. Ah. Air mata Yuda menetes saat mendengar jeritan istri yang dulu ia rayu dengan manis, kini menahan siksa yang tak masuk akal. Ya Allah, aku tahu aku salah, tapi tolong selamatkan dia. Selamatkan anakku. Tiba-tiba, perut Safira berhenti bergerak, tubuhnya lunglai, wajahnya pucat pasi, ia masih bernafas. Yuda mendekap Safira dengan tubuh gemetar, tangisnya pecah, ia tidak tahu bahwa kekuatan sihir yang mengikat Safira tidak akan cukup hanya dengan doa seadanya. Karena malam itu, ibu dari si daun muda juga sedang menyalakan dupa dan menancapkan boneka jarum ke atas sebongkah lilin hitam dan nama yang disebutnya adalah Safira. Setelah kejadian mengerikan sore itu, Safira akhirnya bisa bernapas lega. Rasa sakit yang menyerang perutnya perlahan mereda, namun hatinya masih penuh sesak, bukan karena rasa nyeri, tapi karena luka batin yang jauh lebih dalam. Yuda duduk di tepi ranjang, menatap Safira yang kini bersandar dengan lemah di bantal. Wajahnya pucat, tapi matanya menyimpan tanya dan luka. "Mas," suara Safira lirih, tapi cukup membuat Yuda menoleh. "Apa benar Mas sudah tidur dengan perempuan lain?" Pertanyaan itu menamparnya lebih keras dari apapun. Yuda terdiam, matanya tidak berani menatap Safira. "Aku tahu semuanya," lanjut Safira, suaranya bergetar. "Aku tahu kamu sering pulang larut dan sering diam-diam pegang ponsel dan tertawa sendiri, dan aku tahu kamu selingkuh." Yuda menarik napas, lalu berdiri. "Kamu baru sembuh. Istirahatlah dulu," katanya singkat. "Jangan mengalihkan, Mas. Jawab aku." Kali ini suara Safira sedikit meninggi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun Yuda hanya menunduk, seolah kalimatnya terlalu berat untuk keluar dari kerongkongan. "Kenapa, Mas? Kurang apa aku? Aku sudah ngurus anak-anakmu. Aku isi hari-hari Mas, aku hamil anak Mas. Tapi, kenapa Mas khianat?" Yuda menatapnya sesaat, lalu membuang pandangan ke arah jendela. Angin malam menggesekkan tirai, seperti membawa suara-suara dari masa lalu yang penuh dusta. "Udah, sayang. Istirahat dulu, ya." Yuda mendekat, mencoba menyentuh tangan Safira. Safira menepis pelan. "Mulai malam ini, aku takkan pernah memaksa Mas untuk jujur. Tapi aku ingatkan, anak dalam kandunganku akan tahu siapa ayahnya yang sebenarnya." Yuda hanya bisa menelan ludah, diamnya bukan penyesalan, tapi karena ia tahu segalanya sudah terlambat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kontrakan kecil yang mereka huni. Yuda sudah keluar sejak subuh, katanya ada urusan organisasi yang mendesak. Namun Safira tahu, bukan organisasi yang ia datangi, melainkan perempuan muda yang kini menjadi bayangan hitam dalam rumah tangganya. Safira duduk di sudut ranjang, memegang ponsel dengan tangan gemetar. Ia membuka Facelove, lalu menekan kontak Yuda. Matanya memerah, tapi jari-jarinya tetap mengetik. "Mas, aku cuma ingin tahu satu hal. Siapa perempuan itu? Dan kenapa abang tega?" Butuh waktu beberapa menit sebelum pesan itu terbaca. Lalu muncul balasan. "Awalnya aku cuma niat bantu, sayang. Dia anak dari teman lama aku. Ibunya tinggal di rumah temanku juga, ikut numpang dan kerja jadi pembantu buat bisa hidup. Aku kasihan. Waktu itu dia belum punya kerja, kelihatan lugu, masih polos,
Aku bantuin aja. Safira membalas cepat. Bantuin? Atau kamu tidur sama dia, Mas? Pesan itu tak dibalas, hanya 2 centang biru. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Aku hilaf, sayang. Awalnya aku bantu, terus dia yang manja ke aku, minta ini itu. Aku gak kuat. Aku salah. Tapi aku juga bingung gimana ngelepasinnya sekarang. Safira menutup mulutnya, menahan isak yang hampir meledak. Kamu gak pernah kasihan sama aku ya, Mas? Sama bayi ini? Sama anak-anak kita yang selalu nunggu pulang setiap malam? Yuda tidak membalas. Bersambung.